Nah, sehingga pada pagi hari ini saya akan coba fokus membahas mengenai teknik exploratory data analysis untuk starting point pada data science. Jadi kita memulainya menggunakan teknik exploratory data analysis. Nah, sebenarnya yang kita coba akan pelajari dengan menggunakan exploratory data analysis ini lebih berfokus bagaimana mengambil logika berpikirnya dan kemudian digunakan untuk memulai menyusun istilahnya kalau bahasa penelitian ya hipotesis atau rumusan masalah atau fokus atau poin fokus dari analisis yang akan dikembangkan. Ini mungkin seperti merangkai puzzle awal dari kumpulan pengetahuan yang kita miliki untuk kemudian disusun menjadi strategi analisis ya. Nah, ini menarik sebenarnya. Ini poin yang tanda kutip jarang juga dipegang atau dipelajari karena biasanya dilewati begitu ya. Jadi kalau kita bisa gunakan untuk tesis itu juga cukup menarik ya. Bagaimana melakukan exploratory data analysis untuk discovery ya terhadap potensi analisis yang bisa digunakan. Hasilnya adalah misalnya kita nanti mendapatkan satu kumpulan data atau kita sebut sebagai dataset, dan kemudian dataset itu kita mau arahkan kemana, apa yang mau kita analisis, apakah analisisnya itu hanya sekedar analisis yang digunakan untuk melakukan tanda kutip klasifikasi atau mungkin semacam klasterisasi dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya mau mengarah kemana. Bahkan ini juga nanti bisa digunakan untuk menentukan sebenarnya seberapa dalam yang kita butuhkan algoritma yang akan digunakan. Dalam hal ini misalnya apakah cukup menggunakan machine learning saja atau juga bisa menggunakan sampai deep learning. Nah saya menggunakan satu materi namanya exploratory data analysis ini ya. Nah kemudian nanti ada penajaman sedikit di case study agar memudahkan nanti pengerjaan. Nah, dalam konsep ini, exploratory data analysis, nah tujuan besarnya seperti tadi ya, jadi kita tidak melulu hanya untuk melakukan analisis statistik base, tetapi mostly digunakan memang untuk memahami konteks dari analisis ini akan dibawa kemana, jadi gitu. Nah, jadi ini menarik karena di exploratory data analysis ini seperti teknik yang punya dua purpose atau multi purpose lah. Jadi purpose pertama dia mengeksploratory data analysis ini memang membuka potensial analisis yang bisa dilakukan terhadap dataset, jadi gitu. Jadi di dataset itu bisa nanti, oh ini tampaknya misalnya kita punya tadi kumpulan dataset, itu bisa dianalisis dengan beberapa cara atau sudut pandang. Jadi nanti bisa kita punya banyak opsi yang memungkinkan kita masuk dengan beberapa pendekatan, gitu ya. Nah, kemudian mungkin istilahnya ini kayak seorang dokter gitu, ketika dia mendiagnosis dengan beberapa simptom yang terjadi. Nah, simptomnya itu harus ditangkap, harus dianalisis dulu dengan menggunakan EDA ini untuk kemudian punya opsi-opsi apa saja yang bisa dilakukan sebagai bagian dari treatment gitu. Nah, ini yang menjadi istilahnya tantangan lah ya. Nah, kemudian nanti ini sebenarnya fungsi yang lainnya sebenarnya membantu kita untuk visualisasi. Tapi visualisasi yang dimaksud ini bukan visualisasi untuk menghasilkan seperti dashboard, ya itu salah satunya, tetapi yang lebih penting sebenarnya visualisasi ini membantu kita untuk mengetahui sudut pandang ya. Jadi kalau kita sebut di sini one variable, sebenarnya ini disebut sebagai one dimension gitu ya, satu dimensi data analisis. Two variable juga sama, berarti dua, kalau more than two berarti lebih dari dua, kemudian tipe-tipe data yang lain, dan juga kemudian kita bisa mereduksi dimensi yang memang tidak valid untuk digunakan. Nah, jadi ini yang membedakan dengan konsep kalau kita kenal sebagai exploratory data analysis pada umumnya itu ya hanya statistik base ya, meskipun memang nanti kita harus mengenal juga dari sisi statistikalnya. Nah, yang menjadi menarik adalah ini ya, jadi exploratory data analysis atau dikenal sebagai EDA ini sangat penting di semua jenis analisis ya, terutama di
analisis di big data atau di data science ya. Nah, kenapa? Karena dengan menggunakan exploratory data analysis itu kita jadi tahu data kita. Jadi kita tahu karakteristik atau apa sih sebenarnya data kita itu punya kekhasan atau punya apa ya, punya informasi apa. Jadi misalnya informasi mengenai distribution. Nah, jadi distribution ini mungkin kalau dalam statistiknya nanti kita kenal sebagai symmetric, kemudian ada normal, ada squid gitu ya. Tetapi distribution ini menunjukkan oh berarti apakah data saya itu memiliki kalau bahasa apa namanya data sampel atau data latih dengan data uji itu balance apa tidak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai data set yang dia digunakan sebagai data latih untuk membuat model analisis misalnya tentang sentiment analysis, apakah data trainingnya cukup balance apa tidak dengan data yang sifatnya itu sudah punya sentimen positif, negatif atau netral dan seterusnya. Nah, jadi ini yang namanya distribution, karena ternyata dengan kita mengetahui distribution ini kita sudah bisa memprediksi nanti nilai akurasinya itu akan seberapa tinggi. Jadi adalah karena kita trial error, nah kemudian kita melakukan analisis dan ternyata dia hasil akurasinya tidak maksimal dan kita baru menyadari itu tidak balance. Nah itu sering terjadi. Nah ini terjadi, nanti mungkin saya share juga salah satu penelitian, yaitu penelitian mengenai AI ya, artificial intelligence untuk membantu pengkoreksian jawaban ujian nasional. Nah, itu juga pernah kita lakukan itu dengan mungkin pernah mendengar nama ukara.ai ya. Itu dengan Pak Guntur, kemudian Pak Bambang Prastowo, Bu Yunita, kemudian Bu Isna dan juga beberapa rekan peneliti dari UII dan UNJ. Nah, itu kita juga sering masih mencoba mengembangkan beberapa metode dan salah satu isunya ternyata memang tidak balance-nya data sampel, dan itu di penelitian tahun pertama, tahun kedua tidak begitu menyadari, tapi di tahun ketiga dan keempat kemudian kita udah mengetahui, sehingga kalau kita mau bikin akurasinya bagus ya dari awal pemilihan data sampelnya memang harus diperhatikan. Jadi data latihnya. Jadi data latihnya nggak boleh kemudian apa istilahnya itu terdistribusi dengan baik gitu. Nah ini kan harus diketahui dari awal ya. Ya, ini sering kali terlewat. Jadi satu poin ini hasil gitu ya, the rest of result. Atau data quality problems. Nah, jadi apakah problem yang terjadi itu memang problem-problem yang real begitu ya, dan kita jadi tahu sebenarnya dalam konteks kita memahami data kita itu seperti apa, kita jadi tahu data kita itu punya kelemahan apa dan bisanya diarahkan kemana. Dan kalau itu terjadi, maka kita jadi tahu data quality-nya seperti apa. Nah, kemudian kita juga bisa menangkap nanti namanya outliers atau data-data yang memang itu keluar dari pattern populasi datanya. Nah, ini atau berbeda. Nah, ini menjadi penting karena kita jadi tahu bahwa ada outlier ini kalau di ilmu statistik kan dihilangkan gitu ya. Tapi kalau di big data analytic tidak. Ini malah menjadi titik awal bagaimana nanti kita menyusun analisisnya. Jadi ini malah jadi hipotesis. Jadi kalau outlier itu apakah mudahnya gini, apakah outlier itu mempengaruhi keseluruhan dari model analisis yang dibuat apa tidak. Ini outlier menjadi variabel pengganggu apa tidak misalnya gitu. Atau jangan-jangan dia malah menjadi variabel utama yang kemudian harus kita perhatikan dan dimasukkan dalam hipotesis. Nah, ini semacam itu. Relasi antar variabel yang berhubung itu ini juga menjadi penting, dan juga interrelation. Mungkin dia punya relasi dengan data-data lain gitu. Nah, kemudian nanti kita juga harus memahami subset of interest. Jadi kadang dalam kumpulan data itu kita bisa menemukan atau mendiscover point of interest ya. Oh ternyata point of interest berbasis waktu gitu. Misalnya kayak nanti saya ceritakan ya. Jadi misalnya kayak di COVID itu data pertambahan kasus di COVID, kita jadi mengetahui ternyata ada point of interest. Kalau based on time series ya, ternyata ada tanggal tertentu yang dia itu menjadi circle atau menjadi pola pertambahan kasus yang misalnya
baik menaik maupun menurun. Menaik misalnya kalau kayak kemarin ya, libur panjang, kemudian terjadi kerumunan yang sangat besar dan lain sebagainya. Atau pada titik tertentu kita bisa mendapatkan informasi bahwa ada event-event tertentu berbasis tanggal tertentu yang dia memicu terjadinya kasus yang lebih besar. Nah, jadi itu namanya point of interest. Jadi dari kumpulan data itu kita bisa menemukan sesuatu. Nah, kemudian nanti juga ada suggest functional relationship. Jadi kita bisa mendapatkan suggestion tentang relasi-relasi fungsional yang terjadi di dalam data. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Jadi kalau dari sini kesimpulannya adalah exploratory data analysis sebenarnya malah ya jelas sangat penting ya, tetapi yang penting sebenarnya untuk mengetahui karakteristik atau problematika atau apa ya data yang kita miliki itu seberapa bagus ya, seberapa cukup untuk keperluan kepentingan misalnya untuk melakukan data analisis ke depan. Jadi fokusnya ada di 6 ini ya. Jadi bagaimana melihat distribution-nya, data quality problems, outliers, korelasi dan interrelations, subset of interest, dan juga suggest functional relationship. Nah, gitu. Nah, ini yang menarik. Nah, ini menjadi penting juga untuk melihat ini sebagai trigger ketika kita melihat semacam ini. Nah, misalnya ada gambar data visualization dan dengan contoh cake bakery. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita, misalnya semacam itu. Nah, coba dipikirkan barang 30 detik begitu ya. Kemudian mungkin kalau ada yang mau berkomentar, saya persilahkan. Oke, ada komentar kira-kira kalau kita melihat data visualization semacam ini? Mungkin paling gampang adalah kita kemudian berpikir bahwa oke, ada satu kumpulan data dan kemudian data itu terbagi menjadi beberapa porsi begitu ya. Ada yang 23%, ada yang 25%, ada yang 11%, ada 13%, ada yang 19%, ada yang 9% begitu ya. Dan setiap bagian ini merepresentasikan suatu suatu jenis tertentu atau ingredient atau ya kelompok produk tertentu. Nah, jadi semacam itu. Nah, sebenarnya tidak hanya itu ya. Kalau kita melihat ini, kita melihat suatu kumpulan data semacam ini, sebenarnya merefleksikan tadi yang kita bicarakan. Distribution-nya, data quality problem-nya, outliers-nya, correlation, subset of interest, dan suggest functional relationship. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini, bahwa ketika kita melihat angka 23%, 25%, itu konsepnya adalah distribution. Jadi ada suatu data terdistribusi. Nah, kita biasanya tertrigger bahwa mengatakan, oh berarti yang paling dominan adalah thin means. Bukan itu, tetapi yang kita cari adalah, oh pola distribusinya ini apakah cukup seimbang apa tidak, misalnya semacam. Nah, ini menjadi penting ya untuk kita melihat. Jadi nanti kita melihat bahwa sebagai seorang data scientist, ketika kita mendapatkan data set, itu kita harus tahu dulu nih komposisinya ini seberapa besar. Jadi gitu. Jangan tergesa-gesa untuk sekali lagi untuk langsung menjalankan analisis machine learning atau deep learning-nya. Tapi fokus dulu di oke, ini berarti saya akan menghadapi suatu lingkaran semacam kue ini yang terdiri dari sekian banyak jenis gitu. Nah, dari situ kita baru ancang-ancang, oh berarti saya harus ngapain ini, apa yang bisa saya lakukan. Jadi semacam itu. Nah, yang kedua adalah data quality. Nah, kita harus melihat nanti di dalam lagi, kita harus lihat apakah dalam pembagian porsi ini ada problem-problem yang muncul, begitu ya. Contoh problem yang muncul itu misalnya adalah apakah dari sekian bagian dari porsi data ini ada yang memiliki karakteristik yang sama apa tidak, gitu ya. Sehingga memunculkan dia ada ambiguitas ya, atau semacam ketika nanti diklasifikasi atau diklasterisasi dia dari tengah ya, jadi tidak bisa dimasuk dalam kategori tertentu. Nah, jika itu terjadi ya maka kita harus dari awal harus melihat. Makanya di data science itu kan sering kali pendekatannya adalah melakukan pre-processing ya. Jadi memastikan bahwa data itu
ada pada satu atau berada pada satu kelompok identitas data tertentu, misalnya semacam itu. Nah, kemudian kita harus cleansing gitu, jangan sampai ada apa namanya penulisan yang salah, misalnya remove stop word misalnya, kemudian menghilangkan karakter-karakter yang tidak bisa dianalisis, kemudian dan lain sebagainya. Jadi itu yang dilakukan dalam konteks kita melihat data quality problems. Kemudian kita juga harus melihat outliers ya. Jadi bisa jadi ini kebetulan cukup cukup terdistribusi bagus begitu. Tapi kalau misalnya ada kepingan dari Rukwe ini yang agak outliers gitu ya, misalnya cuma hanya 1% begitu, nah itu kita harus memastikan itu apa, itu dominan apa tidak. Nah, kemudian ada correlation ya, apakah ada korelasi satu sama lain. Nanti kita lihat dari insight datanya. Dan kemudian yang lainnya ya, jadi subset of interest dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi penting ya dari awal. Kita harus bisa melihat konteks data itu, mengeksplorasinya semacam itu. Jadi nanti coba direnungkan kembali. Jadi kalau kita sebagai data scientist kemudian berpikir bahwa melihat satu bangunan ini, satu objek kue ini kemudian langsung tergesa-gesa untuk memakannya istilahnya dengan machine learning atau deep learning, nah itu yang berbahaya begitu. Jadi kita harus step by step gitu ya, step by step, karena ini agar tidak muncul proses yang berulang dan wasting gitu. Jadi ya harus diamati dengan sangat baik begitu ya. Nah, itu yang poin terpenting gitu ya. Jadi kita ini kenapa ilustrasinya jadi menarik, karena konteksnya di situ. Jadi apakah kita itu akan langsung menjalankan atau kita berhenti dulu sejenak kemudian kembali ke konsep EDA tadi ya, melihat distribution-nya, melihat yang lainnya dan seterusnya. Makanya di awal kita sangat penting ya membuat report bahwa datanya itu proper, datanya itu memenuhi aspek ini dulu begitu. Jadi semacam itu. Nah, yang menarik dari sini, dari exploratory data analysis, ini sebenarnya tujuan utamanya ini saya sangat suka sekali dengan istilahnya get a general sense of data. Jadi kuncinya di sini, sense of data. Nah, kenapa sense of data itu kan abstrak ya. Jadi seseorang itu kita punya feeling, punya sense, punya daya tangkap gitu ya, knowledge gitu yang bisa klik dengan datanya. Kalau bahasa saya kita jadi punya chemistry dengan datanya. Jadi kita jadi tahu datanya seperti apa. Saya pernah dulu, mungkin nanti suatu saat saya tunjukkan. Saya waktu mengerjakan disertasi itu pernah karena waktu itu kita harus sandwich gitu ya. Saya harus ke luar negeri. Waktu itu saya dapat kesempatan di University of Vienna. Itu ketika data saya kumpulkan, habis saya meran sekitar hampir semingguan gitu ya di fasilitas superkomputernya mereka, saya punya dapat numerik banyak sekali gitu. Nah, waktu itu dan itu kalau dijejerkan di Excel atau spreadsheet gitu bisa banyak sekali gitu ya. Jadi dan satu file itu nggak cukup. Jadi karena row-nya itu bisa hampir hampir jutaan begitu, hampir ratusan juta row gitu ya. Nah, karena bingung waktu itu menampilkannya bagaimana, makanya saya potong-potong, kemudian saya pinjem monitor banyak waktu itu sampai sekitar 5 monitor gitu di extend, dijejerkan begitu, dan itu hanya direnungi gitu, ini datanya apa gitu. Jadi tapi karena kita melakukannya sejak awal, ketika kita melihat angka itu jadi mengerti itu, ini sense-nya di sini, ini ada poinnya. Jadi nah itu sense of data-nya semacam itu. Nah, itu sama seperti nanti saya tunjukkan, nanti kita lihat ya. Nah, tapi bukan data yang di disertasi itu, tapi karena waktu data di disertasi itu semacam data di log di engine ya, jadi bukan data informasi yang real begitu. Maksudnya real dalam artian data yang hasil dari sistem informasi atau yang lain. Jadi itu menjadi menarik. Jadi ini sense of data. Jadi ketika kita ditampilkan data itu kita langsung sudah kayak punya sense lah, punya feeling gitu. Oh ini larinya ke situ. Jadi gitu. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, apa maksudnya sense of data? Ini kita punya kemampuan untuk melihat bahwa semua variabel itu punya peranan sangat penting. Jadi gitu. Jadi tidak ada lagi istilah variabel dependence maupun variabel independence. Jadi semuanya itu penting. Jadi semuanya itu independen kalau gitu bahasa saya. Jadi semuanya itu independen yang mempengaruhi yang lain. Nah, sehingga kita bisa bolak-balik bahwa hipotesisnya A mempengaruhi B atau B mempengaruhi A dan sebaliknya dan seterusnya begitu.
Sehingga kita punya kemampuan ini, data driven atau model free. Jadi bahkan sebenarnya the best case-nya data scientist itu adalah ketika kita punya sense of data, kita kemudian bisa menyusun algoritma kita sendiri, meskipun nanti berbasis algoritma existing, gitu ya. Jadi itu yang menjadi penting. Nah, itu juga terjadi ketika saya misalnya waktu itu melakukan penelitian menggunakan DNN, The Convolutional Neural Network, untuk segmentasi membedakan antara ini jalan, pembatas jalan dan trotoar. Nah, itu nanti diimplementasikan di salah satu proyek, misalnya di autonomous car ya. Waktu itu juga waktu di luar. Nah, itu saya hanya membantu part itu saja. Itu berbeda, itu bukan bagian disertasi saya waktu itu, tapi ya karena kita join di satu lab sehingga kita harus kontribusi di riset yang lain. Nah, tapi itu menarik juga karena akhirnya yang dibuat adalah kita lihat dulu datanya, kita punya sense, oh ternyata sense of datanya semacam ini, kemudian kita cari algoritma DNN-nya, kemudian di-customize untuk keperluan itu secara spesifik. Nah, jadi itu cara bekerjanya. Nah, kalau kita kan enggak ya, biasanya kita punya data ini, oh sudahlah, hajar saja kita langsung pakai algoritma tertentu. Nah, jadi semacam itu. Jadi ini yang membedakan di situ. Jadi seorang data scientist levelnya di situ. Jadi kita harus punya kemampuan untuk mendesain atau menganalisis. Dan menurut saya tesis S2, terutama tesis yang arahnya ke data science, itu harusnya meng-highlight hal-hal semacam itu. Itu yang penting disampaikan ya. Jadi bukan implementasinya malah, tetapi apa yang menjadi faktor penentu kenapa memilih algoritma itu, evaluasinya kayak apa, dan kemudian apa yang kemudian diimplementasikan di dalam algoritma itu, yang menyesuaikan dengan dataset kita. Nah, itu yang paling kenceng gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi menarik lagi adalah ini, kita memungkinkan kita berpikir secara interaktif ya, dan nanti terakhir tentu saja visual. Jadi apa yang dimaksud dengan interaktif ini? Menggunakan pattern recognizer-nya manusia. Jadi kita mencoba sudut pandangnya itu dengan logika manusia. Jadi tidak hanya mesin begitu ya. Jadi ini yang menjadi poin penting. Nah, dan kemudian kita bisa menggunakan multidimensi ya, karena dengan pendekatan multidimensi maka kita akan punya banyak kemampuan untuk mendapatkan insight. Nah, ini kemudian yang menjadi penting lagi adalah bisa sangat penting sekali untuk di awal-awal proses ya, terutama di proses data mining atau mungkin di analisis di versi awal ya. Jadi mendetek outliers yang nanti ini akan merefleksikan data quality-nya, kemudian mengetes assumption atau asumsinya, termasuk dengan normal distribution-nya, dan kemudian ini mengidentifikasi raw data dan transform kalau diperlukan. Ya, jadi yang paling penting kenapa ini menjadi selain untuk sense of data, ini adalah kita bisa, memang kita diminta untuk sangat menguasai dengan data yang kita miliki, jadi kayak gitu. Nah, ini biasanya jarang dilakukan, tapi inilah yang nanti dilakukan dari exploratory data analytics. Nah, di exploratory data analytics ini memang kemudian pendekatannya simple sebenarnya, pendekatannya memang masih mengandalkan statistic base ya. Jadi statistic base. Jadi bisa menggunakan contohnya ini ya, summary statistik ya, yang biasanya kita kenal. Jadi kita mean gitu ya, kemudian apa rata-rata, kemudian ada mode ya, nilai yang sering keluar, kemudian mediannya, kemudian nilai tengahnya, kemudian quartile ya, apa namanya, ini menunjukkan distribusi tadi, varian, perbedaan antar data, kemudian skewness ya, ini juga menjadi penting, kemudian number of distinct value ya, jadi itu juga menjadi sangat penting. Kemudian nah, contohnya yang di skewness ini kita bisa lihat apakah positif atau negatif. Nah, ini menunjukkan tadi kecenderungan data itu balance apa tidak. Nah, coba bayangkan kalau kita punya data set, tapi data setnya itu dari awal sudah negatif skew, jadi skewness-nya sudah negatif. Nah, otomatis mau bagaimanapun, mau dilatih kayak apa, ya hasilnya sudah bisa ditebak dari awal. Pasti akan lebih akurat untuk data-data yang mengarah ke sini, misalnya semacam itu. Memang semua ini tidak perlu dilakukan, tetapi apa namanya penting untuk dilakukan karena memang ini apa namanya menjadi bagian awal untuk
menganalisis atau melihat fase awal atau bottom line dari data yang kita miliki, di semacam itu. Nah, ini langkah awal ya. Jadi kalau bahasa saya ya, kalau di summary statistik yang statistik base ini, mau tidak mau ini wajib dilakukan begitu ya. Jadi kita harus bisa membuat report di awal untuk melakukan. Nah, ini relasi dan nanti dengan case study kita, nanti juga rekan-rekan harus bisa ini menunjukkan ini. Jadi bagaimana kita menghitung nilai-nilai summary statistik ini di awal dan kemudian memberikan pendapat atau insight apakah data set yang dihasilkan itu sudah cukup kualitasnya dari sisi sudut pandang exploratory data analysis. Nah, jadi ini yang menjadi sangat penting ya, jadi kayak gitu. Baik, sampai ini ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjutkan. Oke, belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Baik, nah kemudian yang berikutnya setelah kita melakukan summary statistik, nah sebenarnya kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita menarik kesimpulan dari sekian banyak poin analisis dengan menggunakan summary statistik gitu ya. Nah, kalau dengan mungkin penjelasan statistik dulu atau mungkin yang rekan-rekan pahami sejak awal, ya mungkin membahasakan mean itu adalah nilai rata-rata gitu ya. Kemudian mode itu kan most common value atau nilai yang keluar. Nah, tetapi pertanyaan dan median dan seterusnya sama seperti itu ya. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kita menjelaskan nilai mean itu yang merefleksikan tadi exploratory data analysis. Nah, saya memberikan contoh semacam ini. Jadi kalau misalnya kita punya kumpulan data dan kemudian keluar nilai mean-nya, nah mari kita lihat apakah nilai mean itu misalnya itu ada di dalam deretan data tersebut. Jadi misalnya kita punya angka 1 sampai 10, nilai min-nya berapa gitu kan. Nilai rata-ratanya ya berarti mungkin berapa itu? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 dibagi 10 gitu. Nah, ketika nilainya itu ada di dalam data tersebut, nah maka itu biasanya menunjukkan sesuatu begitu ya. Sama juga dengan mood gitu ya. Jadi semacam itu. Dan seterusnya. Nah, jadi kita harus mencari arti atau insight dari masing-masing ukuran ini tadi. Nah, ini harus seorang data scientist nanti harus bisa menjelaskan gitu ya. Oh, ternyata misalnya kita nanti sehingga ketika muncul semacam kesimpulan bahwa ini rata-rata dari dataset tersebut yang merupakan hasil dari aktivitas tertentu itu apa begitu. Nah, itu menjadi sangat penting begitu ya. Nah, tentu saja ini ada
ada kelebihan dan kelemahan. Dari kelebihannya dari summary statistik ini memang pertama secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan dengan statistical base gitu ya. Tetapi kelemahannya ini sangat general. Kelemahannya itu general. Jadi semuanya digeneralisasi. Padahal data itu kadang memang pada titik tertentu punya punya karakteristik tertentu. Contoh. Jadi misalnya kalau saya melakukan riset tentang kinerja server gitu ya. Nah, server itu misalnya nanti rata-rata kecepatannya skornya 7,3, which is itu sudah sangat bagus gitu ya. Nah, tetapi yang tidak disadari bahwa 7,3 itu bisa dicapai pada titik tertentu sebenarnya. Karena biasanya dia model performance-nya itu tidak bisa langsung di awal langsung 7,3. Nah, padahal kalau kita sebut rata-rata 7,3, di awal kita sudah langsung berpikir bahwa ketika kita tombol start server itu langsung 7,3, langsung cepat gitu ya. Padahal dia butuh overhead dulu. Jadi pada beberapa waktu di awal dia pemanasan dulu, kemudian naik perlahan, baru kemudian mencapai titik paling optimum dan bertahan di situ sampai berapa lama, dan kemudian dia akan turun gitu ya. Jadi, nah sehingga rata-ratanya jadi ambigu sebenarnya itu. Jadi, nah ketika kita punya karakteristik data semacam itu, maka ketika kita menyimpulkan dengan rata-rata itu jadi nggak make sense, jadi tidak berarti, dan itu bisa salah begitu. Nah, sering terjadi di beberapa penelitian kita hanya mengandalkan hal semacam itu sehingga memang tidak merefleksikan karakteristik datanya itu sendiri. Jadi harus hati-hati di situ. Jadi ini yang menjadi penting begitu ya. Jadi sudut pandangnya harus jelas. Jadi kalau 7,3 itu rata-rata ya berarti pada durasi waktu ketika peak performance saja misalnya gitu ya. Ketika sudah pada posisi peaknya kemudian sampai turun begitu. Jadi tidak menghitung overheadnya misalnya semacam itu. Nah, itu harus dijelaskan karena nanti orang akan berpikir tadi, oh berarti ini berpikir yang lain begitu ya, sehingga nanti jadi misleading atau misinterpretasi gitu ya. Nah, contoh kalau di kecepatan mobil itu kan misalnya dia bisa mencapai 100 km per jam di 6 detik pertama. Nah, tapi kan berarti di detik pertama sampai ke 6 dia itu belum 100 km per jam. Jadi kalau kita bilang rata-rata 100 km per jam, itu sebenarnya berlaku pada detik ke-6 dan seterusnya sampai data itu dipertahankan. Mudahnya begitu. Nah, ini yang harus sangat diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, ini ada teknik kita mencoba masuk dengan single variable. Jadi single variable ini kita memilih satu variabel yang menurut statistik summary tadi itu paling dominan, dan kemudian kita melihat apakah variabel itu bisa menjadi titik pusat dari analisis. Jadi misalnya kita punya analisis terhadap beberapa hal dan kemudian beberapa variabel dilibatkan. Nah, masing-masing variabel itu kita tes dulu apakah dia cukup kuat apa tidak. Nah, ini makanya kita kemudian melakukan single variable analysis ya. Jadi kita mencoba bisa pakai tekniknya pakai histogram ya, bisa kita mencoba untuk menampilkan centernya, variability-nya, skewness-nya. Jadi skewness itu dia lebih condong kemana begitu ya, dan kemudian modality ya. Nah, jadi contohnya di bawah ini kita bisa lihat yang pertama ini skewness-nya ya cukup rata, kanan kiri oke. Nah, di sini di kiri ini agak lebih ke kiri, yang kanan lebih ke kanan. Nah, nanti kita bisa bicara samping gitu ya di situ. Kemudian juga kita mencoba melihat outliers ya. Ini ada outliers nih di titik 0 ini ada outlier-nya. Kemudian ada yang lain juga. Nah, itu kita lihat atau strange patterns ya, sesuatu pola yang agak aneh. Ini contohnya yang tengah ini ada strange pattern karena di titik puncaknya itu ada dua variabel yang sangat dominan begitu. Kemudian ada bin width ya, ada position meters ini juga penting. Jadi ini apakah benar-benar menunjukkan sesuatu, dan kemudian ada nggak data-data yang sifatnya zero, jadi nol gitu ya. Ini juga harus kita perhatikan begitu. Nah, ini namanya single variable visualization. Dari sini juga kita bisa langsung bisa menghasilkan suatu analisis ya, apa nih maknanya. Jadi semacam itu. Nah, tetapi tentu saja teknik histogram ini, jadi kita bisa melihat ya bahwa ternyata histogram itu bukan hanya metersnya, bukan hanya
bentuk grafik, tetapi ini sebenarnya cara analisis gitu ya. Kalau kita bisa gunakan. Itu yang membedakan statistik dan data science menurut saya. Kalau statistik ya, oke, kita tampilkan hanya di histogram. Tapi kalau bagi orang data scientist, histogram itu cara kita untuk menganalisis data. Ya, semacam itu. Jadi ini ada sangat bagus untuk small dataset. Jadi datasetnya terbatas, ya. Bukan kecil ya, tapi terbatas. Kemudian, tetapi memang ini bisa misleading ya, kayak gitu. Tapi untuk kemudian kalau untuk dataset yang besar itu bisa sangat efektif dan kemudian bisa mengilustrasikan general property of distribution. Nah ini penting banget. Kita punya properties umum distribusi yang terjadi. Nah, jadi tetapi sekali lagi hanya efektif untuk satu variabel dalam satu tempat. Jadi kayak gitu. Nah, itu di histogram. Nah, kemudian nanti tentu saja nanti dari histogram itu kan bisa dikembangkan lebih lanjut ya, semacam ini untuk melihat pola pattern-nya. Jadi misalnya muncul distribusi, makanya sering ada istilah distribusi normal segala macamnya. Normal itu juga normal yang bagaimana? Beda-beda gitu ya. Normal yang sangat normal atau normal yang sangat cepat gitu ya, normal yang sangat ini, bisa sangat tinggi langsung gitu ya. Dan seterusnya. Nah, hal-hal kayak gini nanti harus dilihat gitu, harus dilihat. Jadi ini akan menjadi penting dan nanti juga harus dilihat dari sisi scale ya atau skala data yang kita tampilkan. Jadi tidak serta-merta nanti data itu kemudian menunjukkan sesuatu yang scale-nya bagus begitu ya. Nah, kemudian nanti juga bisa dikembangkan kembali menjadi smooth histogram ya, dengan menggunakan konsep density estimates ya. Jadi ini Kernel estimate mencoba untuk dibuat lebih smooth gitu, sehingga contribution dari setiap data point itu bisa direfleksikan dengan poin data yang ada. Nah, jadi kita ingin melihat apakah dismoothkan gitu, sehingga nanti terjadi pola. Jadi tapi ingat ya, pola untuk satu variabel atau satu pattern ya. Jadi ini yang menjadi penting ya untuk melihat pola suatu data. Nah, makanya ini bisa digunakan untuk generalisasi atau sesuatu yang sifatnya itu bisa kita tangkap sebagai suatu pola data ya gitu. Nah, bedanya apa? Ya, kadang kita hanya berorientasi di smooth histogram itu ya sehalus mungkin grafiknya. Oke, itu satu hal bagus gitu. Tetapi sebenarnya di sisi yang lain, semakin data itu tidak bisa dismoothkan, maka sebenarnya ada sesuatu di dalam data itu yang harus kita perhatikan sebenarnya gitu. Kalau smooth kayak gini aman sih, oke, berarti tidak terlalu meters gitu ya, datanya oke, berarti gitu. Tapi begitu ada yang tidak bisa dismoothkan, maka sebenarnya itu yang harus kita kejar. Ini istilahnya itu, ini ada puncak 1, puncak 2, kenapa nggak smoothnya itu distribusi normal dengan satu puncak gitu ya. Nah ini harus kita cari tahu nih. Nah, cari tahunya bisa di dua tempat, di titik puncaknya atau di titik lembah valley-nya ini. Jadi semacam ini apa yang terjadi di sini, gitu ya. Jadi semacam itu harus kita kejar, begitu. Nah itu yang menjadi menarik. Nah, saya pernah hanya menggunakan satu histogram begini, itu diskusinya bisa seharian, gitu ya. Di satu platform, diskusi dengan platform e-commerce itu. Kenapa ini ada tanggal gitu simpelnya, kemudian ini traction orang mencari suatu produk barang. Nah itu ternyata ada beberapa produk barang itu yang kayak gini modelnya. Nah waktu itu diskusinya ini gimana nih, kenapa kok tidak naik terus gitu ya, kenapa, apa yang terjadi, bahwa kita udah campaign, udah bakar uang untuk promosi barang tersebut. Nah kemudian kita lihat apa sih terjadi, ada faktor eksternal apa yang membuat dia jadi turun semacam ini, dan apa momennya ini, dan kemudian naiknya ini pas momen apa juga, akhirnya munculin variabel yang lain. Nah akhirnya kita menjadi menemukan, oh ternyata itu dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat tertentu begitu ya, jadi semacam itu. Nah ini salah satu contoh ya bagaimana kita memanfaatkan smooth histogram di situ. Nah kemudian kita bisa juga melihat dari sisi bandwidth ya, jadi lebar dari pitanya gitu ya, bahasa internet itu kan pita lebar gitu ya. Tapi ini menjadi penting karena kita bisa melihat density ya. Jadi contohnya di density ini menunjukkan apa atau gitu ya. Density ini kalau bahasa saya seperti kayak kedalaman atau bagaimana sebuah pola itu sangat sensitif terhadap perubahan oleh variabel lain. Nah, jadi ketika itu bisa dilihat, maka wah kita bisa tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi
kan berbeda ya. Misalnya ini ada yang bandwidth 1, ini 2, ini 3. Jadi kalau mungkin bahasa tadi untuk menunjukkan data itu smooth saja, mungkin yang 3 ini oke lah gitu ya. Jadi karena menunjukkan tidak terlalu fluktuatif. Tapi coba dilihat yang atas, paling atas. Nah, sebenarnya momen-momen ketika terjadi lonjakan-lonjakan data semacam ini, pola-pola yang tidak beraturan ini yang sebenarnya kemudian memunculkan analisis apa yang terjadi, gitu ya. Kalau orang di denyut jantung itu kan yang dicari kan denyutnya. Gitu. Nah, itu bagaimana itu? Jadi itu apa yang terjadi di situ. Nah, itu jauh lebih penting daripada yang lain begitu, karena ini pola, gitu ya. Jadi polanya bukan hanya pola naik turunnya ini, tetapi pola yang men-trigger sesuatu di sini, sebenarnya semacam itu. Nah, itu yang dicari sebenarnya. Nah, kemudian juga bisa menggunakan box plot ya. Box plot ini juga kalau dalam konteks visualisasi cara untuk menampilkan data, tapi di box plot ini sebenarnya banyak sekali menunjukkan informasi ya. Jadi tidak hanya box plotnya saja. Contohnya nanti ada median ya, nilai tengahnya, IQR, kemudian outliers ya. Ada nggak outlier yang di luar gitu ya. Kemudian range, bisa menunjukkan satu range, dan kemudian skewness, kecenderungan kemana. Nah, ini menjadi menjadi penting untuk data-data yang memang sifatnya itu dia sangat sensitif terhadap perubahan variabel. Nah, ini juga harus diperhatikan sekali karena ketika kita menggunakan ini berarti kita harus mencocokkan dengan data-data yang sifatnya itu memang istilahnya itu sangat sensitif ya perubahannya dengan variabel-variabel lain begitu. Nah, dia juga punya plusnya tentu saja dalam satu teknik analisis ini dia sudah bisa langsung menampilkan banyak jenis informasi gitu ya, banyak jenis informasi. Nah, sehingga dari sini saja kita sudah bisa langsung bicara banyak sebenarnya ya. Jadi semacam itu. Nah, dan ini juga cocok untuk variabel-variabel yang sifatnya itu sangat dipengaruhi oleh tadi ya human behavior atau human pattern, biasanya semacam itu. Nah, tapi negatifnya adalah dia overplotting. Nah, jadi kadang terlalu plotnya terlalu pede gitu ya. Nah, kemudian kadang sulit untuk melihat distributional shape-nya. Jadi pola distribusinya kemana. Nah, jadi ada juga nanti yang sifatnya itu tidak terlalu standar di software ya. Jadi tidak bisa mudah untuk disampaikan di software. Nah, ini biasanya blogspot ini bisa digunakan untuk misalnya kayak tipe-tipe data di pasar saham gitu ya, fluktuatif pasar saham. Itu kan tidak hanya supply and demand tapi juga isu politik, isu apa masuk ke situ. Jadi sangat sensitif gitu ya. Nah, jadi ini dan timely ya. Timely itu maksudnya kondisional yang terpotret itu sangat tergantung pada waktu kapan data atau transaksi itu terjadi. Nah, kemudian ini yang time series. Nah, time series ini yang paling menurut saya paling bukan paling ya, tapi major lah gitu ya. Dalam artian cukup banyak bisa digunakan. Nah, jadi konsepnya ini adalah digunakan untuk melihat bagaimana pergerakan data itu dari waktu ke waktu secara berurutan. Nah, karena dia time series maka based on dari waktu. Jadi yang dilihat adalah variabel waktu itu mempengaruhi ya gitu. Nah, ini menjadi penting karena biasanya time series ini sangat banyak bisa memunculkan analisis atau insight dari data yang ditampilkan. Jadi ya karena waktu sendiri memang itu variabel yang sangat kompleks ya. Jadi maknanya banyak. Coba kalau kita pakai tanggal saja itu bisa ditempelkan banyak sekali variabel kan. Ada jenis kegiatan, ada event yang terjadi, cuaca yang terjadi, mungkin kemudian dan lain sebagainya. Jadi itu sangat memungkinkan untuk kemudian dikembangkan sampai semacam itu. Dan kemudian kita tinggal memasukkan satu variabel atau dua variabel yang saling terrelasi dengan didasarkan pada time series tertentu. Nah, ini juga menjadi penting untuk kita ketahui. Nah, tinggal memaknainya bagaimana atau mengeluarkan insight-nya nanti yang paling penting. Jadi time series tentu saja kita ingin menunjukkan pola yang terjadi dan kemudian berbasis waktu yang memungkinkan kita untuk menempelkan atau menambahkan pada variabel-variabel lain. Nah, ini juga menjadi penting. Ini juga sangat kita bisa lihat nanti time series itu bisa mainkan dengan benar-benar pure
pertambahan datanya atau main dengan akumulatif itu juga bermakna lain. Jadi itu sangat memungkinkan, sehingga kemudian tergantung nanti mau memang kita ingin menunjukkan apa. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa misalnya, oh ya sekarang pertambahan kasus COVID-19 itu masih merajalela dan sangat berbahaya, ya otomatis ya paling tepat kita harus bisa menunjukkan exponential growth-nya kan gitu, pertambahan akumulatifnya. Tapi atau apa yang dituju. Jadi semacam itu sangat tergantung dari situ. Nah, ini menjadi penting ya, jadi semacam itu. Kemudian, yang kedua adalah spatial data. Nah, ini spasial itu based on dari geographic variable ya. Sehingga kita sudut pandangnya adalah melihat dari sisi geografis gitu ya. Nah, geografis itu kan bisa lokasi, wilayah, atau atribut lain yang kita anggap sebagai geographic komponen. Nah, ini menjadi sangat penting karena itu nanti menunjukkan benar-benar pure distribution. Ya, jadi mendekati real case ya, real case di dunia, di komunitas atau di masyarakat. Jadi nanti ini sangat berguna bagi misalnya kita ingin menyajikan data-data yang sifatnya memang kepentingannya untuk kepentingan penyajian data yang berbasis geografik ya, jadi semacam itu. Dan bisa kita lihat seberapa besar gitu ya, jadi semacam itu. Nah, ini contohnya adalah distribusi titik-titik gempa bumi di Pacific Ocean. Nah, itu kan bisa kelihatan begitu kita kasih latitude longitude yang menunjukkan suatu wilayah tertentu, maka kita bisa melihat pola ya. Ada di daerah mana yang paling rawan dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi penting. Nanti kita bisa tempelkan data-data pendukung sehingga kemudian makin banyak analisis yang bisa ditampilkan di situ. Nah, ini juga penting ya, kita harus melihat itu di geografik ya. Tapi geografik juga tidak selalu harus latitude longitude ya. Kadang bisa juga kalau di server itu kita sering simulasi gitu ya untuk monitoring data center gitu dari sisi suhu macam-macam itu kita bikin heat map. Ya, misalnya ada peta heat map dalam satu rak komputer besar gitu, di bagian mana yang dia itu porsi temperaturnya paling tinggi. Nah, jadi semacam itu. Jadi kita bisa manajemen airflow, manajemen pendingin ruangan itu bisa menyesuaikan dengan pola itu. Jadi semacam itu. Sehingga arahnya itu bisa pendinginnya itu bisa diarahkan ke titik yang memang membutuhkan tingkat pendinginan yang cukup tinggi. Jadi semacam itu bisa sekali. Dan itu sekarang sangat trending ya, sangat sering dilakukan di banyak tempat. Nah, ini contohnya ini spasial gitu ya. Simple saja semacam itu. Kemudian, nah itu tapi yang kita lihat tadi dari spasial data, kemudian kita mempelajari tentang time series, kemudian nanti ada box plot, ada histogram, itu semuanya masih menggunakan single variable ya. Jadi masih menggunakan single variable. Nah, tapi kemudian yang menarik adalah kita juga bisa menggunakan two continuous variable. Jadi bisa menggunakan beberapa variabel kita gabungkan menjadi satu dan menjadi menarik begitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri karena yang dimaksud dengan dua variabel itu kita sudah berasumsi bahwa ada variabel-variabel yang bila digabungkan itu memiliki pola tertentu atau mempengaruhi terbentuknya pattern tertentu. Nah, ini harus kita kenali. Jadi ini juga penting sehingga ketika kita akan melakukan misalnya nih algoritma machine learning misalnya klasifikasi atau klasterisasi misalnya gitu ya. Nah, kita menentukan nilai K-nya itu misalnya menggunakan K-means ya berapa K yang akan kita pakai misalnya semacam itu. Kemudian untuk melakukan klasifikasi berapa ciri yang harus kita libatkan dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi penting ya. Nah, yang menarik dari two continuous variable ini adalah kita melibatkan two numeric variable ya, yang kemudian kita coba tampilkan untuk menunjukkan apakah polanya itu ada pola yang sifatnya itu terpusat atau sifatnya itu memang berbeda begitu. Jadi kita harus bisa mendeteksi ini. Nah, ini ilustrasi yang sangat bagus gitu ya. Kita punya data yang biasanya itu terkumpul dalam satu tempat gitu ya. Atau mungkin bisa terpisah dengan beberapa tempat begitu, tapi kemudian kita bisa melihat ada pola-pola yang berlainan. Nah, sebenarnya kita diminta untuk memperlihatkan ini.
Nah, jadi gitu, pola-pola yang berlainan semacam ini. Ini yang menjadi point of interest sebenarnya. Kalau yang normal ini ya sudah, ini terkumpul di satu tempat gitu ya, menjadi satu. Nah, ini relatif normal kalau bahasa saya. Nah, kemudian nanti bisa juga menggunakan scatter plot ya. Scatter plot ini menjadi salah satu yang cukup bagus gitu untuk dua variabel karena kita bisa mendapatkan suspected indicators gitu ya, dan kemudian bisa melihat apakah X dan Y itu saling terrelasi atau sangat bisa saling berhubungan ya, dan mana yang mempengaruhi satu sama lain. Jadi misalnya ini meskipun variabel total tip dan total bill gitu ya, itu mana yang paling dominan mempengaruhi, yang bisa menggeret ke kanan dan menggeret ke kiri. Nah, ini menjadi sangat sangat penting untuk kita lihat di awal ya. Nah, kemudian di scatter plot juga bisa menghasilkan sesuatu yang tidak ada, untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada relasi sama sekali. Begitu kita melihat datanya itu ya tumpek, kalau bahasa Jawanya tumpek blek ya, di satu tempat yang merata gitu. Itu berarti kan datanya tidak ada yang yang cukup dominan untuk memperlihatkan bahwa itu ada relasi apa tidak. Itu sering terjadi. Jadi random sebenarnya kayak gitu ya, tingkat kerandoman. Jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti juga ada scatter plot yang linear relationship. Ini bisa memperlihatkan suatu hubungan relationship yang linear. Nah, semacam ini kalau ini jelas ya, ini hubungannya pasti saling terkait gitu ya. Dan ada satu variabel misalnya X itu sangat dipengaruhi oleh Y atau Y dipengaruhi oleh X lah, mudahnya begitu. Kemudian ada yang quadratic relationship, dia ada pola tertentu, tetapi polanya itu cenderung menunjukkan arah tertentu ya. Jadi misalnya bisa eksponensial atau yang lain. Kemudian ada homosedetic, nah ini menunjukkan pola yang linear sebenarnya, tetapi dia dalam satu range. Kalau ini kan satu line gitu ya, satu line. Tapi kalau ini dia lebih sifatnya itu satu ruang gitu. Jadi ada satu grup data yang itu ditarik itu linearitasnya sama, jadi gitu. Nah, ini menjadi penting, dan biasanya kalau sudah kayak gini kita bisa punya model nih sebenarnya. Jadi data modelnya akan muncul. Nah, kemudian ini juga masih, ini homosedetic karena sama lah gitu. Tapi yang ini muncul juga nanti heteroskedetics ya. Jadi ketika dia variasinya itu sebenarnya saling berhubungan tetapi makin lebar, makin berimpact. Nah, ini biasanya data-data yang kita bisa lihat karena satu sebab misalnya itu kemudian dia bisa mempengaruhi banyak hal di ke depan begitu. Jadi itu yang kayak efek bola salju kalau bahasa saya. Nah, ini menarik sebenarnya. Ini biasanya akan ditanyakan misalnya kalau dulu di satu platform e-commerce itu tanya ke saya, apa yang menyebabkan kita kemudian bisa gather sebanyak orang? Pintu masuknya mana kalau kita mau promosi gitu ya, sehingga kemudian variabel yang nanti bisa join itu bisa lebih banyak begitu. Nah, itu juga dan saling terpengaruh begitu. Jadi itu juga menarik gitu ya. Jadi itu ternyata setiap daerah juga beda-beda. Nah, itu yang cukup menarik menurut saya untuk kita cari. Kemudian ada juga nanti yang continuous, scatter plot continuous. Ya, ini juga menjadi menarik. Tapi sebenarnya ini menjadi menarik karena datanya ini kita bisa melihat ada pola-pola yang kita bisa lihat data itu tidak lengkap gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih kerapatan datanya gitu ya. Nah, ini juga menjadi sangat penting untuk melihat bahwa ada beberapa loss data yang muncul di sini. Nah, kemudian juga bisa menggunakan continuous gitu ya. Ini untuk large data set ya, untuk kontur, jadi menggunakan kontur gitu ya. Jadi semacam itu juga sangat memungkinkan. Kemudian ini biasa bubble ya. Jadi misalnya menggunakan transparent plotting, misalnya kayak gitu, itu juga menarik begitu. Dan kemudian bisa melihat dari sisi jittering, ya, ini juga bisa dilakukan, melihat apakah ada jitter ya masing dari data itu, sehingga kita bisa melihat kualitasnya juga. Kemudian ya bisa digunakan untuk two variabel tadi ya. Ini histogram juga, tapi histogram dua variabel itu juga bisa. Kemudian bisa menggunakan kategorikal ya. Ini juga pengembangan dari box plot, tapi digunakan untuk melihat apakah ada pengkategorian yang bisa dilakukan dalam satu analisis data, jadi semacam itu. Nah, kemudian bisa menggunakan bar chart dan spin plot, ini juga menjadi menarik. Ini juga salah satunya. Jadi kalau bar chart ini kan konsepnya untuk mengcompare ya, tujuannya komparasi. Jadi memang untuk mengkomparasi dua kategori atau dua variabel.
Nah, ini juga sama, ini snip plot ini dimaksimalkan di angka 100 atau 1, kemudian kita lihat proporsi dari masing-masing variabel. Jadi ini jauh lebih head to head gitu ya. Jadi kalau kita memang tujuannya untuk head to head. Nah, kemudian kalau more than two dari variabel ya bisa macam-macam, kita menggunakan pairwise scatter plot dan lain sebagainya, itu sangat sangat memungkinkan dan sangat lazim. Dan biasanya pendekatan-pendekatan ini yang paling sangat disukai ya untuk pendekatan analisis saintifik gitu ya. Makanya di jurnal, di paper biasanya menggunakan konsep semacam ini. Nah, sama ini juga sama, jadi digunakan untuk hal-hal yang modelnya semacam itu. Nah, kemudian ada juga nanti yang konsepnya itu multivariatif ya, multivariatif. Ini more than two variables ya, jadi itu juga sama. Nah, ini kalau ini sebenarnya kalau sudah lebih dari sekian banyak variabel, kuncinya adalah di kreativitas kita, jadi gitu. Nah, jadi kita harus melihat dari sisi variabel yang terjadi, apa yang terlibat. Kalau memang dia sangat banyak dan sangat-sangat sensitif ya, kita harus maksimalkan gitu ya, berapa variabel yang harus kita lakukan. Nah, ini contohnya semacam, jadi kita bisa mengkombinasikan antara misalnya menggunakan tadi latitude longitude base, tapi kemudian di atasnya itu datanya kita pakaikan scatter plot pun juga tidak masalah. Nah, nanti saya tunjukkan ada contohnya juga yang kita sudah buat. Nah, kemudian ada semacam itu, kemudian bisa dibandingkan antar bentuk gitu ya, tidak ada masalah. Ini kan yang multivariatif, tapi dengan model scatter plot. Nah, ini juga sama, ini multivariatif tapi dengan multi spasial data dan lain sebagainya. Jadi semacam itu. Dan ini menjadi sangat penting ya. Jadi semacam itu. Dan kemudian nanti juga bisa menggunakan semacam parallel coordinate ya. Jadi misalnya menggunakan semacam teknik untuk melihat dari sisi range gitu ya. Jadi semacam itu. Nanti bisa menggunakan 2D gitu semacam ini, kemudian bisa menggunakan 4D juga tidak ada masalah. Dan kemudian bisa multi ya, jadi semacam ini menarik juga. Ini pernah kita lakukan ini waktu menganalisis di Transjakarta itu. Dari rute itu bisa dilakukan semacam ini. Nah, jadi bisa menggunakan multi parallel coordinates ya. Jadi ini sangat memungkinkan. Dan ini sangat useful untuk interaktif ya, untuk setting dan segala macam. Nah, kemudian juga bisa menggunakan ini network graphs ya. Jadi gitu network graph ini juga menarik nih. Ini untuk bisa digunakan untuk melihat seberapa data itu saling berinteraksi. Dulu ada tools bagus ya, sayang sekali sekarang sudah di close sama Google, namanya Google Fusion ya. Itu saya sering pakai itu untuk melakukan hal semacam itu. Jadi pernah bikin satu riset ya untuk deteksi fraud di finansial, itu juga bisa menggunakan network graphs ya, network graph analysis dan network visualization semacam ini. Tapi sekarang toolsnya cukup banyak ya, ada Force Viewer dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk itu. Atau kita bisa menggunakan dengan kita sendiri. Nah, kemudian menjadi menarik ya, itu cukup banyak. Nanti ada yang biasanya ya formal menggunakan pie chart, kemudian 3D juga sama, kemudian dan lain sebagainya. Dan bisa disesuaikan dengan kondisi atau keinginan kita melakukan istilahnya analisis. Nah, kemudian ini juga ada dimension reduction. Nah, jadi bisa digunakan untuk mereduksi menjadi kompleks ya. Nah, jadi semacam itu. Jadi bisa memilih seleksi variabelnya kita pilih atau memilih komponen-komponen yang prinsip dan kemudian bisa melakukan multidimensional scaling. Jadi semacam itu. Nah, ini adalah cara atau pola bagaimana kita melakukan analisis di di EDA, exploratory analysis, untuk bisa menampilkan banyak hal terkait dengan data yang kita miliki. Nah, tantangannya tentu saja kembali lagi ya, kita harus bisa melakukan ini di fase awal sebelum kita memilih nanti algoritma yang paling tepat. Karena nanti dengan kita memilih, kita punya data semacam analisis awal semacam ini yang nanti menentukan algoritma apa yang kita gunakan. Nah, tentu saja nanti kita akan bahas ya lebih lanjut lagi bagaimana kemudian kita arahkan untuk menuju ke sana. Nah, sampai sini ada pertanyaan dahulu. Silakan.